Di dalam grup kita, Bapak dan Ibu sudah ada Bapak Kadisdik Provinsi Aceh yang akan secara resmi membuka kegiatan kita pada hari ini sekaligus memberikan arahan dan juga memberikan masukan serta motivasi kepada kita terkait dengan persiapan TKA di SMA, SMK, SLB se-Aceh. Terutama hari ini kita berhadir di grup 22 ini. Untuk membuka kegiatan Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita membaca Ulumul Quran, membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingatkan seluruh peserta untuk tidak menghidupkan mikrofon kecuali memang perlu untuk bertanya. Dan untuk saat ini, karena kita membuka kegiatan, jadi tidak ada di antara kita yang membuka mikrofon. Nanti ketika sesi materi, Bapak dan Ibu, kalau ingin bertanya, silahkan raise hand dulu, acungkan tangan dulu, nanti baru kita buka mikrofonnya. Selanjutnya kita langsung pada kegiatan karena eh, Bapak mungkin juga nanti akan punya kegiatan yang lebih padat pada hari ini dan Alhamdulillah Bapak sudah ada di sini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Murtala untuk memberikan masukan kepada kami sekaligus arahan. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selawat dan salam dan sanjung sajikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam. Yang saya hormati Pak Khairuddin selaku Ini PIC yang atau selaku ketua bidang yang menyelenggarakan forum ini. Saya memang meminta supaya bisa hadir dan memantau apa yang kita sebut dengan fokus TKA, program fokus TKA ini. Karena kita lihat bahwa dari hasil tahun kemarin, kita masih mungkin melakukan penajaman, melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki mutu eh, hasil TKA kita, termasuk mutu siswa kita. Lalu terkesan bahwa kita sangat fokus kepada hasil nilai-nilai itu. Iya, karena memang secara kebutuhan real bagi peserta didik kita itu. Jadi kita memang di samping melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin juga bagi peningkatan karakter dan lain sebagainya. Tapi fokus TKA ini menjadi lebih penting karena jumlah siswa kita yang ikut tuh diwajibkan sekitar 85% wajib ikut TKA. Itu satu. Yang kedua, hasil TKA sekarang dipakai ke semua tempat baik untuk melanjutkan sekolah atau masuk TNI dan lain segala. Sehingga ini menjadi penting sekali bagaimana supaya anak-anak kita sukses. Supaya anak-anak kita bisa mendapat ruang yang sesuai dengan mimpinya, sesuai dengan keinginannya untuk terus menjadi mereka orang-orang yang bisa punya masa depan. Jadi, dan ini tidak bisa kita capai dengan seruan-seruan saja, maka kita membuat titik fokus melakukan evaluasi supaya ruang belajar bersama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita saling mengisi, saling memberi informasi, saling belajar, saling saling mengasah diri, kemampuan diri. Kenapa tidak kita lakukan dengan cara-cara yang umum terjadi seperti selama ini? Saya pikir apa yang sudah dilakukan selama ini mungkin membutuhkan sebuah cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Misalnya pelatihan-pelatihan yang selama ini kita lihat misalnya, kita coba cara baru seperti ini. Saya percaya kawan-kawan di daerah itu dengan ada teman diskusi seperti ini menjadi lebih inovatif, menjadi lebih banyak hal-hal baru yang mungkin mereka bisa praktekkan, Bapak dan Ibu praktekkan di sekolah. Maka oleh karena itu, jangan
gunakan kesempatan ini, jangan jangan sia-siakan kesempatan ini, pembelajaran jangan sia-siakan. Supaya apa? Supaya ini benar-benar kita sedang mempersiapkan pendidikan kita yang lebih baik, mempersiapkan anak-anak kita menuju masa depan mereka sesuai dengan cita-cita mereka. Ini grup pertama, grup dua-dua yang pertama saya tampil karena kemarin saya pikir kenapa saya tidak tampil, kenapa saya tidak diberi untuk berbicara dan mendengar. Jadi bukan hanya hari ini saya bukan hanya menyampaikan arahan seperti ini, tapi juga saya ingin mendengar semua pembicaraan di sini untuk menjadi alat. Pertama, saya juga butuh belajar dari Bapak dan Ibu sehingga saya bisa mengalirkan apa yang saya tahu kepada kawan-kawan yang lain. Sebab hari ini saya punya otoritas, punya kekuasaan untuk menyalurkan itu. Maka saya perlu sekali belajar di ruang ini untuk supaya saya tahu, oh begini rupanya, oh begitu rupanya, sehingga itu sempat saya gunakan untuk pengalaman saya di dalam memimpin dan untuk tujuan-tujuan pendidikan kita yang lebih baik. Maka oleh karena itu saya minta kawan-kawan yang ada di sini berinteraksilah dengan baik. Jangan abaikan setiap kesempatan yang ada kita untuk memperbaiki tata kelola pendidikan kita dan perbaiki mutu pendidikan kita yang utama. Jadi kesempatan seperti ini memang harus menjadi semacam ruang belajar yang lebih interaktif sesama kita. Saya percaya kalau ruang itu kita sediakan dan kita manfaatkan dengan baik, itu malah akan membuat kita lebih terengginas. Kita akan membuat kita lebih percaya diri untuk mengajar. Karena kita menemukan diri kita bahwa menemukan metode-metode baru. Maka oleh karena itu terakhir saya minta ayo kita manfaatkan kesempatan ini dan kita buktikan bahwa Aceh adalah daerah yang dengan punya tekad untuk terus-menerus berkembang dan memperbaiki diri. Terima kasih. Saya akhiri dan saya akan tetap hadir di ruang ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tadi saya bicara suaranya hilang. Aduh, minta maaf. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Saya ternyata. Dan Bapak dan Ibu hari ini kita masuk pada kegiatan inti sebagaimana topik kita yang kita sepakati di grup yaitu hari ini kita mendesain soal setara dengan TKA dan kemudian kita akan membuat aplikasi belajar mandiri bagi anak-anak. Aplikasi belajar mandiri ini penting karena materi TKA kita banyak. Sebahagian sudah pernah disampaikan di kelas 10 dan di kelas 11. Selanjutnya nanti kita akan coba desain belajar mandiri yang mereka bisa belajar sendiri di rumah. Sementara di sekolah di kelas 3 kita bisa fokus untuk CP yang masuk di kelas 3. Nah, juga nanti sekolah-sekolah juga bisa melakukan intervensi dan harus melakukan intervensi yaitu melaksanakan les bagi anak-anak di sekolah untuk persiapan TKA. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke kegiatan inti. Saya berharap Bapak dan Ibu juga bisa sama-sama memegang platform, pegang gawai atau pegang laptop lebih bagus. Kalau misalnya sedang berada di sekolah, lebih bagus sama-sama di satu layar. Dan Bapak dan Ibu kita langsung mulai ya.
Dan alhamdulillahnya hari ini pesertanya tidak hanya dari grup kita, tapi juga eh, di beberapa grup yang lain yang meminta izin untuk masuk mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, kunci utama kita ada di sini ya, ada di microsite ini, di microsite Dinas Pendidikan. Oke. Nah, ini harus kita punya semua di s.id. Ini saya copy ya. Mungkin Bapak dan Ibu eh, pernah ikuti sosialisasi kemarin sudah oke, dan ini untuk menguatkan lagi bagi Bapak dan Ibu terutama yang eh, belum belum mengikuti kegiatan kemarin. Nah, ini kunci utama kita. Ini udah saya share di eh, apa namanya di chat s.id Disdik Aceh. Oke. Nah, microsite ini Bapak dan Ibu menjelaskan kepada kita. Oke, microsite ini menjelaskan kepada kita, Bapak dan Ibu, eh, apa saja yang harus kita siapkan. Oke, apa saja yang harus kita siapkan, timeline persiapan TKA, kemudian ada timnya juga, kemudian bahan bacaan yang bisa kita apa namanya bisa kita pelajari untuk persiapan TKA, tagihan persiapan TKA. Nah, tagihan persiapan TKA ini clear Bapak dan Ibu. Kalau saya buka ini tagihan persiapan TKA berarti Bapak dan Ibu di sekolah-sekolah kita itu wajib melaksanakan analisis hasil daya serap per mapel. Oke. Kemudian melihat keselarasan, ada identifikasi atau tidak, revisi soal. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pengembangan soal model TKA. Ini yang hari ini yang kita laksanakan ya, pengembangan model TKA. Jadi soal asli TKA ada di dashboard. Kemudian kita duplikasi soal tersebut. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa kembangkan di kisi-kisi dan kartu soal gitu. Nah, apalagi kan kita bisa manfaatkan artificial intelligence ya, kecerdasan artifisial. Jadi Bapak dan Ibu itu yang akan kita manfaatkan hari ini. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, eh, yang paling penting lagi selain kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yang mengampu TKA juga harus melaksanakan belajar tambahan persiapan TKA di sekolah. Nah, ini juga harus ada eh, dokumentasi kegiatan, presensi guru dan murid. Nah, serta nanti Bapak dan Ibu akan ada komitmen kepala sekolah untuk upaya meningkatkan TKA di satuan pendidikannya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi ini harus dipahami betul ini yang di microsite ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk ke eh, daya serap TKA ya. Nah, daya serap TKA, Bapak dan Ibu sekalian, ini masuknya ke sini Bapak dan Ibu harus menggunakan akun sekolah. Nah, jadi ini ada hasil TKA. Kita bisa analisis hasil TKA di sekolah kita masing-masing dengan menggunakan akun sekolah. Dan dari sini pula kita beranjak. Jadi kita analisis hasil TKA dari sini dan dari sini pula kita beranjak untuk apa namanya membuat soal setara TKA. Jadi hari ini kegiatan kita seperti itu yang di poin nomor 2 tadi. Eh, jadi Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bapak dan Ibu masuk menggunakan akun sekolah. Dari mana kita dapatkan akun sekolah? Akun sekolah itu Bapak dan Ibu dipegang oleh operator di sekolah kita masing-masing. Dan saya pikir akun sekolah ini karena untuk kepentingan sekolah yang lebih besar, tentu Bapak dan Ibu nanti boleh minta akun tersebut melalui kepala sekolah pada operator sekolah. Saya akan contohkan akun dari sekolah saya di SMK Negeri 1 Nibung. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita masuk nanti melalui akun sekolah. Oke, jadi saya eh, masuk melalui akun SMK Negeri 1 Nibung. Nah, di SMK Negeri 1 Nibung, Bapak dan Ibu, ini sudah kebuka. Ini apa namanya akunnya adalah akun operator. Oke, akun operator ini Humairah SMK Negeri 1 Nibung. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jika ingin menganalisis di mana letak sekolah kita dalam TKA ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini rata nasional 53, oh ini per mapel ya, ini bahasa Indonesia nih. Yang ter ini. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu bisa bisa dilihat per mapel. Nah, ini contohnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Di bahasa Indonesia, ini rata.
Oh, ini pelajaran wajib. Pelajaran wajib kita kan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ini mapel pilihan. Jadi mapel pilihan yang diikuti oleh sekolah kita. Nah, ini ada PKN, antropologi, proyek kreatif dan kewirausahaan. Ini PKK ini khusus di SMK ya. Kalau di SMA tidak ada. Bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, kemudian bahasa Inggris tingkat lanjut. Ini semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu, ini pelajaran-pelajaran mapel pilihan yang sesuai dengan Peraturan Kepala BSKAP nomor 045 tahun 2025. Jadi untuk pelajaran-pelajarannya Bapak dan Ibu bisa bisa lihat di sana pelajaran apa aja untuk eh, pelajaran pilihan TKA. Namun di sekolah kita Bapak dan Ibu bisa jadi tidak semua anak-anak memilih pelajaran pilihan. Kalau pelajaran wajib sudah pasti ya, pelajaran wajib itu ada tiga, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Itu sudah pasti. Nah, yang lainnya Bapak dan Ibu, seperti di sekolah kami, berarti anak-anak tahun lalu memilih Pancasila ada, memilih PKK juga ada, eh, proyek kreatif dan kewirausahaan. Tapi anak-anak tidak ikut bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. Mereka ada yang memilih biologi, mereka ada yang memilih kimia, sejarah, dan sebagainya. Nah, kesesuaian pemilihan TKA ini menentukan bagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, menentukan mereka masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya mapel pilihan TKA-nya misalnya anak-anak ingin masuk ke kedokteran misalnya, jika dia tidak memilih biologi atau kimia, bisa jadi dia tidak akan diterima melalui jalur TKA. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kesesuaian pemilihan pelajaran tingkat lanjut dengan eh, pemilihan jurusan di perguruan tinggi negeri, karena ini kan digunakan untuk SNBP. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa dilihat di Kemendikdasmen nomor 102 tahun 2025. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Nah, di grup 22 kayaknya saya udah pernah kirim. Semuanya saya udah pernah kirim kayaknya di grup besar saya juga udah pernah kirim agar bisa di-share ke Bapak dan Ibu sekalian di sekolah-sekolah. Jadi kalau misalnya milih Pancasila, jatuhnya kemana? Kalau misalnya pilih matematika lanjut, jatuhnya kemana? Jatuhnya kemana? Nah, ini penting kita arahkan anak-anak siswa kelas 3 kita, sekaligus persiapan les mereka lebih terarah gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini apa yang dipilih oleh siswa-siswa kita di sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat, misalnya bahasa Indonesia, rata-rata nasional itu 53,68. Oke, di Aceh turun lebih lebih rendah dari nasional 48,31. Nah, ini pantas kita jadikan kecemasan bersama. Oleh sebab itu harus ada intervensi dan alhamdulillah Dinas Pendidikan Provinsi melakukan upaya-upaya yang saya pikir sangat cerdas. Mulai dari sekarang kita sudah coba masuk untuk persiapan TKA yang insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober dan November. Nah, ini kalau kita lihat rata Aceh, Bapak dan Ibu, 48,31. Kemudian di Aceh Utara sendiri 48 44,13. Nah, 44,13 ya. Ini baca baca matematika yang benar kayak gitu, jangan 44,13 ya. Dan banyak banyak sekali yang baca matematikanya salah. 3,14. Itu salah itu. 3,14 ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini oke, eh, di Aceh Utara sendiri 44,13 dan alhamdulillah ternyata di SMK kami itu lebih bagus daripada rata kabupaten di bahasa Indonesianya. Jadi di rata kabupaten 44,13 tapi di SMK kami 45,32. Gitu juga dengan matematika. Oke, eh, kita matematika ini secara nasional jatuh semua nih. Nah, dan di provinsi lebih rendah di nasional, di Aceh Utara lebih rendah di provinsi, dan alhamdulillah di SMK Nibung itu rata-ratanya lebih bagus dari kabupaten. Nah, jadi kita bisa analisis di sini Bapak dan Ibu dan itu yang perlu kita tingkatkan dengan tanpa mengabaikan yang lain ya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk melihat per mapelnya, nah ini kan per mapel. Nah, tapi materinya bagaimana? Oke. Nah, ini per mapel dan ini yang ikut. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini data pelajaran.
yang kita bisa lihat semua pelajaran yang ada di eh, apa namanya Peraturan Kepala BSKP nomor 045 tadi. Nah, untuk melihat pelajaran yang jatuh di sekolah kita, materi apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita, Bapak dan Ibu klik di capaian kompetensi. Nah, di capaian kompetensi, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa lihat ada mata pelajaran di bilah sebelah kiri. Nah, di bilah sebelah kiri ini ada mata pelajaran. Misalnya nih Bapak dan Ibu, kita lihat nih bahasa Indonesia. Misalnya saya mau analisis matematika. Oke, saya mau analisis matematika. Saya klik aja di matematika. Kalau saya klik di matematika tingkat lanjut, hasilnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada anak-anak yang ikut matematika tingkat lanjut di sekolah kami, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya klik matematika, pasti dong semuanya ikut karena ini pelajaran wajib kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya klik di pelajaran matematika. Ini capaian di sekolah kami, oke, per elemen. Jadi matematika itu ada 4 elemen ya, bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan peluang atau data dan ketidakpastian. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang pelajaran jurusan itu yang dulu kita kenal sebagai jurusan ya IPA IPS, itu pasti uh, elemennya dua, gitu ya. Pelajaran jurusan itu berarti fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Itu pelajaran jurusan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu pasti elemennya dua, elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Saya pikir Bapak dan Ibu, bagi kita guru yang sudah terbiasa menganalisis CP, itu sudah tahu bahwa eh, elemen itu sesuai dengan apa yang ada di CP. Oke. CP kita terbaru tahun 2026 baru saja rilis tempo hari. CP sesuai dengan peraturan kepala BKPDM. Sekarang namanya BKPDM, dulu namanya BSKAP. Nah, BKPDM. BKPDM Badan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu namanya BSKAP. Badan Kurikulum Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran BSKAP. Nah, sekarang kan lembaganya udah diganti tuh, bukan lagi BSKAP tapi BKPDM. Nah, jadi kemarin baru keluar aturan baru dari Kepala BKPDM nomor 20 tahun 2026. Tapi Bapak dan Ibu yang berganti CP-nya hanya CP Pendidikan Agama. Karena pendidikan agama diharapkan lebih menyentuh dalam kehidupan. Nah, jadi CP yang diganti CP di pendidikan agama. Sementara CP yang lain Bapak dan Ibu masih tetap. Jadi kita masih mengacu kepada CP tahun 2025. Capaian pembelajaran tahun 2025, yaitu aturan Kepala BSKAP nomor 046 tahun 2025. Nah, kalau TKA kita juga masih mengacu kepada aturan yang lama, apa-apa yang diajarkan di TKA itu di Peraturan Kepala BSKAP nomor 045. Jadi tetanggaan 045 tentang TKA, 046 tentang CP kita. Oke, CP di intrakurikuler. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini analisis per mapel. Bapak dan Ibu nanti bisa pilih di sini mapelnya. Nah, jadi ini kita lihat di masing-masing elemen ya, di masing-masing elemen. Kalau di aljabar, kalau di aljabar anak-anak SMK Nibung tuh udah hampir capaian nasional ini. 25,37 capaian nasional 26,85. Yang rendah itu justru di eh, data dan peluang, oke, data dan uncertainty, data dan probability. Nah, ini yang jatuh sekali. Jadi kita bisa fokus dari yang jatuh. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita lihat. Sorry. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa lihat apa namanya hierarkinya. Hierarki ini maksudnya gini Bapak Ibu, biar kita paham ya. Yang nomor satu ini, yang nomor satu ini, jangan. Sorry, mohon di mute. Mohon mute Bapak dan Ibu yang tidak berkepentingan. Oke, Bapak dan Ibu yang mikrofonnya bocor, mohon ditutup dulu ya.
Oke, baik. Nanti saya kasih kesempatan untuk kita saling berinteraksi. Nah, ini Bapak dan Ibu cara lihatnya di sini kan ada bilangan nih. Nah, bilangan ini adalah elemen di atas. Oke, yang di elemen di atas. Nah, jadi ini elemennya kan ada bilangan nih. Nah, ini juga ada bilangan. Terus ada bilangan real. Bilangan real ini namanya subelemen. Oke, jatuhnya dari elemen itu jatuhnya di bilangan real. Kemudian yang diminta kompetensi dari anak-anak itu apa? Ini di bawahnya kompetensi. Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait jenis dan sifat bilangan. Nah, itu yang ini namanya kompetensi. Di bawah kompetensi ini ada 3 poin, Bapak dan Ibu. Ini disebut dengan apa namanya? eh Indikator. Nah, indikator. Jadi di atasnya elemen, di bawahnya subelemen, kemudian ada kompetensi, kemudian ada indikator. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini adalah indikatornya. Indikator dari bilangan real atau indikator dari kompetensi memahami, mengaplikasi dan bernalar. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya kita sudah buka yang ini, kita boleh mendownload. Nah, biar kita bisa analisis bersama di MGMP di sekolah gitu ya. Nah, ini kita download Bapak dan Ibu, pasti ada pertanyaan keperluannya apa gitu ya. Nah, buat aja keperluannya digunakan untuk menganalisis indikator TKA. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau udah kita tinggal download saja. Nah, ini Bapak dan Ibu hasil yang kita download bisa kita jadikan sebagai ruang diskusi kita di sekolah. Oke, ruang diskusi kita di sekolah untuk kita analisis. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jelas ya, punya SMK saya nih, bukan punya yang lain. Nah, SMK Negeri 1 Nibung. Oke. Nah, jadi ini kami tahun lalu berarti yang ikut TKA itu sejumlah 21 orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, utamakan yang ikut TKA anak-anak yang eligible karena mereka harus ikut untuk apa namanya? Untuk SNBP ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, setelah di-download tinggal dilihat saja. Nah, ini kan keluar ya. Elemen tadi bilangan, subelemennya bilangan real, kompetensinya ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus diajarkan ke siswa. Indikator ini yang fokus yang harus kita ajarkan ke siswa. Oke. Nah, indikator ini yang harus kita ajarkan ke siswa. Bapak dan Ibu bisa lihat CP-nya nanti. Indikator ini letaknya di mana sebenarnya? Kalau misalnya letaknya di kelas 3, Bapak dan Ibu berarti pembelajaran Bapak dan Ibu langsung ke indikator ini. Jangan di weight sana, weight sini lagi. Langsung di indikator yang ini terus Bapak dan Ibu dilanjutkan ya. Kalau misalnya indikator ini jatuhnya di kelas 10 atau di kelas 11, kita bisa bantu siswa melalui les gitu, les sore atau pembelajaran tambahan atau nanti kita buat aplikasi untuk membantu siswa terutama bagi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah mereka lalui gitu ya. Nah, ini penting untuk menciptakan ekosistem belajar anak gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu cara kita menganalisis. Selanjutnya Bapak dan Ibu nanti tinggal dibawa aja ke microsite tadi, dianalisis dan kemudian dibuat dalam bentuk LKS ya. LKS-nya kan udah tersedia nih di eh, microsite Dinas Pendidikan ini. Nah, jangan lupa untuk mengunggah hasil LKS Bapak dan Ibu eh, per sekolah. Nanti setiap sekolah harus dibuat foldernya sehingga insya Allah Dinas Pendidikan bisa men-tracking eh, apa perhatian kita di satuan pendidikan terhadap pelaksanaan TKA. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjut. Tapi sebelumnya saya persilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan boleh untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya lanjut untuk materi selanjutnya yaitu mendesain soal TKA, mendesain soal setara dengan soal TKA. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan raise hand.
tunjuk tangan bagi yang ingin bertanya dulu. Karena ini pelajarannya sudah, saya pikir kan saya cuma ngulang yang ini ya. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah fasih lah untuk yang ini. Atau jangan-jangan belum dianalisis. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu. Aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oh ada. Silakan Lailatul Saumi dari SMK 2 Lok Sumawe. Buka mikrofonnya aja Ibu. Baik, terima kasih Pak Kai atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kai, ini terkait dengan matrik assessment. Kami mata pelajaran bahasa Indonesia itu dari segi bentuknya tampilannya agak berbeda dengan matematika. Loh ya pasti. Ya, karena kalau di bahasa Indonesia itu indikatornya itu sepertinya tidak terlihat ya Pak ya. Yang Coba kita ada, lihat ya. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia kompetensinya pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, oke, paham evaluasi dan apresiasi. Nah, ini ini kan langsung sebenarnya ini apa namanya? Kompetensinya yang ini, yang langsung masuk ke indikatornya ini. Jadi ini elemen, subelemen, kemudian langsung masuk ke indikatornya. Nah, itu. Terus gimana? oh ya berarti kita lihat indikatornya langsung dianalisis ini Pak ya. Iya, betul. Jadi kita fokusnya di indikator sebenarnya. Oke. Oh, Nah, ini. karena Pak sebelumnya kan kita kan baru kali ini mendapatkan analisis ini Pak kan. Kalau Mm-mm. tahun lalu itu kami acuannya kan yang di Pusmendik Pak. Oke. Kalau di Pusmendik itu kan tadinya kan tidak terlihat indikator lebih spesifik. Berarti Belum untuk belum sesempurna ini tahun lalu. Sebenarnya oh, sumbernya sama aja sebenarnya tahun lalu dengan tahun ini sama-sama dari Kemendikdasmen. Cuman alhamdulillah tahun ini breakdownnya itu lebih lebih halus lagi sampai ke indikator. Jadi kita di sekolah sangat terbantu oleh adanya indikator ini. oh baik Pak, terima kasih. Berarti acuannya ke sini sekarang ya Pak ya. Harus wajib. Baik Pak, terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Bu Lela. Bapak dan Ibu ada lagi sebelum kita lanjut. Ini tidak perlu khawatir ya. Ini saya rekam. Jadi Bapak dan Ibu nanti rekamannya juga saya kirim ke grup. Artinya bukan berarti Bapak dan Ibu nggak perlu serius nanti lihat rekaman nggak boleh juga kayak gitu ya. Tapi mungkin ada yang missing-missing. Bapak dan Ibu bisa bisa lihat kembali nanti ya. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Kayaknya udah paham semua. Oh ada. Eh, Pak Ya, Paujan Abdullah. Silakan Pak ya, Paujan. ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi di sini saya bisa dibilang mewakili dari PKLK Pak ya, dari SLB. Oh iya, oke. Ya, ya. Jadi Pak, di tahun kemarin kan kita diwajibkan diikut di bagian tunanetra. Oke, iya 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 betul betul. Heeh. Iya, tunanetra. Jadi untuk Mm, tahun ini Pak, apakah itu sama? Apakah memang mm. diwajibkan setiap ketunaan itu ikut TKA? Itu aja Pak. Oke, baik Bapak. Apa untuk SLB bagi yang ikut itu sudah ditetapkan karena tidak semua ketunaan yang saya tahu ikut TKA. Yang ikut TKA itu sudah Betul, betul ditetapkan Pak. di Peraturan Kepala BSKAP nomor 045, Bapak. Kalau aturan itu belum ada Ya. perubahan, berarti kita masih mengacu ke sana, gitu Pak. Ya, itu karena kemarin itu katanya Mm-mm. makanya diikutkan di kan dibuat sekarang ini kan buat tim-tim dah Pak. Mm-mm. Heeh. Jadi karena ada perubahan itu tadi maka katanya kemungkinan tahun ini ada perubahan makanya kami ini ikut Oh, di bagian tim tiga ini Pak. oke, Heeh. oke. Jadi maka saya tanyakan tadi apakah sesuai dengan ada perubahan itu tadi apakah semua Ya, ketunaan itu bisa diikut atau apakah oke. berlaku di tahun kemarin tuh Pak, khusus untuk Oke, tunanetra gitu. baik, baik. Setahu saya belum ada aturan baru untuk apa namanya pelaksanaan TKA. Jadi kita masih mengacu ke Perkaban 045. Jadi kita masih mengacu ke Peraturan Kepala BSKAP nomor 045 tahun 2025. Jadi saya pikir kita
10. Nah, kalau misalnya ada aturan baru, kita ikut yang aturan baru gitu, Bapak. Oh iya, berarti intinya masih dikhususkan untuk ini pada intinya tuna netra Pak ya? Iya, betul betul ya. Saya tahu memang Untuk tidak masih tahap semua tuna yang ikut TKA dan ya, ya. dan tunanetra ikut TKA. Oke, gitu, Pak. Ya, siap Pak. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Pak Pojan tangannya boleh diturunkan biar nggak lelah. Oke, maksudnya biar biar bisa lihat tangan yang lain gitu. Ternyata tidak ada ya, tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut ya. Berarti Bapak dan Ibu, saya pikir sampai step ini Bapak dan Ibu kita sudah paham. Seenggaknya kita sudah paham sampai step ini. Meskipun saya berharap Bapak dan Ibu kita semua sudah analisis ya. Ajak semua guru-gurunya duduk bersama analisis. Oke, apa yang harus apa namanya, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ke bagaimana kita membuat soal setara dengan apa namanya, setara dengan soal TKA. Nah, ini juga jadi diskursus kita bersama nanti di sekolah ya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat soal TKA gini. Ini saya buka lagi matematika karena saya lebih paham matematika ya. Hmm. Nah, ini matematika. Misalnya tadi yang jatuh itu di data dan peluang. Jatuh sekali, 14,48%. Salah sih, 48. Oke, 14,48%. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini di pengukuran, banyak indikatornya. Ada perbandingan trigonometri juga. Ini sulit nih perbandingan trigonometri. Nah, ini data peluang Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sekali lagi data data peluang, ini data dan peluang. Data dan peluang adalah elemen, datanya subelemen, di bawahnya adalah eh, kompetensi. Oke, kemampuan memahami, mengaplikasi, bla 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 bla. Nah, ini Bapak dan Ibu menginterpretasi eh, penyajian data dalam bentuk diagram baris, dalam bentuk diagram garis. Nah, ini eh, soal kedua satu. Nah, ini pada Ibu rendah sekali memang, 11,9. Oke, 11,9 di kabupaten 13,43, di provinsi 16,17, di nasional 22,47. Jadi ini rendah sekali nih. Nah, kita bisa lihat soalnya bagaimana. Kita tinggal klik di sini aja, lihat contoh soal. Nah, ini lihat contoh soal. Oke. Oh, oke, bentar. Ini kayaknya saya dari tadi malam bermasalah dengan H. Saya coba buka di Chrome aja dulu ya. Bentar, saya buka di Chrome. Oke, Bapak dan Ibu, boleh sama-sama Bapak dan Ibu yang sedang membuka kita kerjakan sama. Oke, semoga bisa di Chrome. Nah, oke. Ini saya ganti bahasa Indonesia, matematika. Kemudian Bapak dan Ibu ini tadi di mana tadi ya? Data dan peluang. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu menginterpretasi penyajian data dalam bentuk diagram garis. Oke. Nah, pencapaian kami kali ini lebih parah lagi di bawahnya. Nah, menyelesaikan permasalahan kontekstual sehari-hari dengan menerapkan aturan pencacahan. Ini peluang ini. Nah, ini padahal lumayan mudah sih sebenarnya ya, tapi ya Allah, pencapaiannya cuma 10% gitu ya. Ini sebenarnya pelajaran yang relatif mudah di peluang di awal-awal nih, aturan-aturan pencacahan. Nah, saya ambil yang ini aja deh, yang cuman 10% doang. Oke, nah saya klik, ini contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Nah, di sebuah acara bazar yang diadakan di suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda-beda. Ini gambar standnya. Dari bazar tersebut, oke, dari bazar tersebut, stan C berada di antara A dan D. Banyak kemungkinan susunan stan yang sesuai dengan keinginan pedagang tersebut adalah. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, eh,
Kita bisa lihat di sini ya, ini kompetensinya, ini indikatornya. Kalau misalnya kita ingin buat soal yang setara, ada dua cara Bapak dan Ibu. Kita boleh bermain lewat indikator, ininya kita copy indikatornya, oke. Dan ada juga bisa kita ambil soal yang sudah ada, kita minta disetarakan. Kita duplikasi soal yang sudah ada. Oke, ini contohnya ya. Saya manfaatkan ChatGPT aja. Oke, karena ini tidak bisa di-copy, ada soal-soalnya nggak bisa di-copy nih. Nah, Bapak dan Ibu kalau nggak bisa di-copy nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Oke, nah ini Bapak dan Ibu kita crop aja. Ini saya crop, saya potong soalnya. Oke, saya potong soalnya. Nah, ini saya potong. Oke, nah saya saya bawa ke ChatGPT. Boleh di ChatGPT, boleh di Gemini ya. Nah, Bapak dan Ibu nyaman gunakan yang mana? Saya pastekan aja. Ini saya paste yang udah saya copy tadi. Teman, Ctrl V. Oke, ini udah masuk satu. Nah, ini kan nggak habis tercopy. Nggak panjang soalnya kan ada gambar ya. Nah, jadi ini saya copy juga. Ini saya crop juga. Bentar. Ini agak lelet. Oke, ini saya potong juga, saya copy, kita bawa ke ChatGPT. Nah, ini udah satu, kita pastekan lagi. Ini udah dua. Oke, dari soal yang terlampir, oke, berikan analisis penyelesaian soal tersebut. Nah, kenapa saya minta analisis penyelesaian soal? Karena nanti Bapak dan Ibu ini akan Bapak dan Ibu gunakan untuk membersamai belajar siswa ya. Nah, dari soal yang terlampir, berikan analisis penyelesaian soal tersebut. Lalu buatkan soal setara dengan eh, penyelesaian dengan soal terlampir, berikan 5 pilihan jawaban, tentukan jawaban yang benar beserta penyelesaiannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ini soalnya udah saya taruh blok soal yang ada di TKA, kemudian eh, saya meminta apa namanya dari soal terlampir berikan analisis. Jadi pertama yang saya minta adalah analisis soal yang sudah ada. Ini bisa jadi bahan diskusi kita nanti dengan siswa pada soal yang sudah ada. Lalu kita minta soal yang diduplikasi yang setara dengan soal yang sudah ada ini. Jadi buatkan soal setara dengan soal terlampir, berikan 5 pilihan jawaban karena berbentuknya multiple choice. Di sana juga di TKA itu juga ada soal yang tipenya MCME ya. Multiple choice, apa ya katanya lupa saya. Itu bisa dilihat di peraturan Kepala BSKAP juga tadi yang nomor 045 itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengacu ke sana nanti untuk melihat apa namanya, untuk melihat jenis soalnya ya. Yang pasti ini soalnya multiple choice. Nah, sebenarnya persoalan soal multiple choice atau jenis soal yang lain itu tidak terlalu penting sepanjang kita bisa analisis soal gitu. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu berikan 5 pilihan jawaban, opsinya, tentukan jawaban yang benar serta penyelesaiannya. Ini prom ini bisa Bapak dan Ibu gunakan atau mungkin Bapak dan Ibu punya prom yang lebih bagus lagi ya silahkan ya. Nah, ini saya kirim perintah. Oke, dia lagi analisis. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, saya ambil minum dulu agak aus.
Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah. Nah, nah, ini keren Bapak Ibu, karena dia menganalisis dan ini bisa jadi diskursus kita belajar bersama anak-anak. Nah, langkah satu memahami makna C berada di antara A dan D. Jadi seperti ini. Nah, artinya C harus tepat berada di tengah A dan D. Langkah dua, anggap A, C, D sebagai satu blok. Nah, kan di gambar tadi nggak disebutkan yang mana ABCD-nya. Nah, jadi memang ini harus dianalisis. Ya kelihatannya sederhana soalnya, tapi memang sulit sih sebenarnya karena harus dianalisis. Ini udah C4 C5 ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu barulah sebenarnya aturan perkaliannya belakangan ternyata di sini. Nah, yang paling penting adalah analisisnya dulu. Nah, kemudian barulah dibuat susunan ketiga objek. Nah, 3 faktorial sama dengan 6. Nah, atau dikalikan dengan susunan internal blok 6 kali 12 sama dengan 12. Jadi jawabannya, nah, jadi ini oh jawabannya adalah 12. Ini ada 12 nggak? Mana tadi soalnya? Nah, ini ada ya 12 susunan. Oke. Nah, ini ada 12 susunan. Nah, oke, jadi Bapak dan Ibu jawabannya adalah 12. Nah, sehingga dibuatlah soal setara. Soal setara. Nah, dan ini bentuk-bentuk penyelesaiannya, Bapak dan Ibu, soal-soal setara ini bisa diduplikasi, juga bisa dibuat soal tryout di sekolah kah, atau soal untuk dibahas di sekolah yang setara dengan soal yang ada di di AKM itu tadi. Oke? Nah, jadi demikian Bapak dan Ibu cara pertama untuk membuat soal setara AKM. Kita mengambil soal yang sudah ada di website Kemendikdasmen, website TKA Kemendikdasmen, kemudian kita duplikasi dan jangan lupa Bapak dan Ibu meminta pembahasan. Jadi kita juga punya pembahasan. Kalau anak-anak sih Bapak dan Ibu kalau menggunakan dan itu harus harus betul-betul diperhatikan, nggak berarti kita kita larang ya. Anak-anak Bapak dan Ibu kalau soal yang kayak gini mah. Nah, soal-soal yang kayak gini tinggal dimasukkan aja di foto aja ke Dola di aplikasi di HP selesai ini. Nah, kalau soal yang kayak gini beserta penyelesaiannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu banyak platform sekarang yang di HP itu anak-anak bahkan bisa langsung foto, bisa langsung taruh, bisa langsung ini, bisa langsung menyelesaikan. Oke, Bapak dan Ibu, clear ya? eh Paham ya cara membuat soal setara TKA yang kita ambil dari soal itu sendiri gitu. Oke, mohon tidak mencoret-coret. Kalau memang nggak puas dengan jawaban saya, boleh sampaikan. Jangan coret-coret di layar. Oke, ada pertanyaan sampai sini boleh kalau mau tanya. Nggak ada ya? Oke, berarti udah pandai-pandai nih. Udah clear. Oke, Bapak dan Ibu, nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Clear? Atau suara saya sudah hilang lagi? Kok kayak marahan kita nggak ini, nggak saling bicara. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya, karena tidak ada ini, tidak ada pertanyaan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah berarti sudah paham. Jadi sebenarnya gampang sih ya, ambil soal, kemudian tempel, kemudian kasih prompt, kasih perintah. Oke, dari soal terlampir berikan analisis penyelesaian soal tersebut. Jadi yang kita minta adalah analisis soal yang sudah ada. Kemudian kita minta lalu buatkan soal setara dengan soal terlampir, berikan 5 pilihan jawaban, bla bla bla. Oke, satu Bapak dan Ibu. Cara kedua, Bapak dan Ibu, kita bermain-main dengan indikatornya. Nah, indikatornya. Jadi contohnya gini. Ini ya, menyelesaikan karena Bapak dan Ibu yang perlu kita tahu kan enggak nanti ketika ikut TKA soalnya hampir sama persis. Kalau yang tadi kan hampir sama persis soalnya. Mungkin hanya ubah sedikit-sedikit di modifnya. Dan tidak mungkin ketika nanti soal di TKA ini akan terjadi hal yang sama. Enggak gitu kan. Nah, kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, cara selanjutnya adalah kita bermain langsung di indikatornya. Nah, gini caranya.
Oke, mana snipping tool saya? Oh, ini snipping toolnya. Oke, jadi kita potong lagi. Nih, nih, ini saya potong ya, menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, ini saya potong aja yang ini karena nggak bisa di copy, jadi kita potong jadi gambar. Kita potong jadi gambar. Oke, nah kita copy aja. Pak, kalau misalnya gini, ini kan nanti harus kami pindahkan ke LKS. Oke, ini kan kata-kata yang ini harus kita pindahkan ke LKS. Bisa nggak kalau misalnya yang dari gambar ini kita jadikan teks dulu gitu ya. Nah, bisa juga. Ini kita jadikan teks dulu sebelum kita bawa ke ChatGPT. Oke, bisa. Kita bisa jadikan teks. Jadi cara kita jadikan teks, ini saya hide dulu nih. Hmm, hide video panel. Oke, biar hilang ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini bisa kita jadikan. Kenapa nggak hilang? Oh, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa bisa kita jadikan juga jadi teks. Karena kan nanti waktu Bapak dan Ibu buat buat laporan ke Disdik, Bapak dan Ibu kan buat laporannya harus di copy yang ini kan. Sementara kita nggak bisa copy yang jadinya gambar ya. Nih Bapak dan Ibu kita bisa manfaatkan Google Lens namanya. Ini Google Lens. Kalau kita buka Google, ini namanya Google Lens. Ini yang ada kamera ini Google Lens. Oke, search by image. Oke, saya klik Bapak dan Ibu, kemudian kita pastekan aja di sini. Oke, yang udah kita ini kita pastekan aja Ctrl V. Emang saya udah copy tadi? Oh, kayaknya belum ya. Baru potong saya. Copy dulu. Oke, copy dulu, kemudian pastekan di sini. Oh, come on. Paste, paste, paste. Kenapa nggak bisa paste? Oke, saya ulang ya. Nah, kita Google aja. Oh, Google. Oke, klik di Google Lens. Oke, paste. Nah, ini udah bisa dipaste. Paste. Nah, ini kan. Ini buat aja perintah. Jadikan sebagai teks. Udah. Nah, jadikan sebagai teks. Jadi, ini nanti jadi teks. Oke. Nah, ini dia. Nah, teks pada gambar tersebut adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, ini tinggal di copy, dipindahkan aja nanti ke laporan Bapak dan Ibu. Jadi ini sekali kita kelola ya. Jadi tinggal dibawa ke Word aja nanti. Oke. Nah, jadi ini kalau Bapak dan Ibu dalam hal laporan, Bapak dan Ibu nanti bisa potong gambarnya, masukkan ke Google Lens atau search by image, pastekan di situ, kasih perintah jadikan sebagai teks. Apa sih yang susah sekarang? Dah, sekarang Bapak dan Ibu kembali ke sini. Oke, jadi yang tadi itu juga saya pastekan di sini gambarnya, ya, gambar yang tadi saya pastekan di sini. Indikatornya. Oke, ini saya buat dari indikator terlampir, Oke, buatkan soal. Jadi kalau kalau minta sama ChatGPT itu jangan tanggung-tanggung ya minta satu. Sebenarnya tadi di atas kalau misalnya Bapak dan Ibu lalu bukan soal setara dengan soal terlampir. Kalau perlu buat di situ sebanyak 5 soal. Jadi jangan tanggung mintanya ya. Nah, kalau kalau cuman buatkan soal setara ya dikasih cuman satu. Nah, dari indikator terlampir, oke, buatkan soal sesuai dengan indikator, sesuai dengan indikator pada level HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau Bapak dan Ibu bisa buat dari level penerapan C3 sampai sampai C6. Oke. Nah, C3 sampai dari indikator terlampir buatkan soal sesuai dengan indikator pada level HOTS, Higher Order Thinking Skill dari C3 sampai C6. Oke. Buatkan dalam bentuk multiple choice dengan 5 pilihan jawaban. SMA kan 5 pilihan jawaban ya. Eh, soal, bentar, buatkan dalam bentuk, oke. Eh,
soal sebanyak 10 kah? 10 soal. Ngapain juga kita di sini nggak sampai segini. Soal sebanyak 10 butir. Oke. Soal sebanyak 10 butir. Berikan berikan oh sorry. Tentukan tentukan jawaban, buat langkah penyelesaian buat langkah penyelesaian yang analitis dari soal yang oke, buatkan penyelesaian dari soal tersebut. Oke. Nah, jadi yang kita minta ada 10 ya. Jadi kalau tadi kita kita duplikasi dari soal, sekarang kita meminta sesuai dengan indikator soal. Saya lihat, menurut saya itu lebih bagus kita bermain lewat indikator soal, oke, ketimbang kita meminta soal yang sudah ada. Soal yang sudah ada juga harus dibuat ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini juga berhati-hati karena ChatGPT kan memiliki keterbatasan. Maksudnya keterbatasan gini, eh, dari segi gambar yang kita unggah-unggah setiap hari itu kan itu akan memakan memori ChatGPT. Nah, jadi dia bisa bisa aja nanti dia minta kita balik pukul sekian. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal antisipasi aja ya. Bapak dan Ibu, apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu duduk berkelompok kan tinggal ganti-ganti email aja. Nah, oke, jadi ini atau Bapak dan Ibu tinggal bagi-bagi aja. Ini jatahnya siapa untuk elemen ini jatahnya siapa. Ini tinggal diatur aja. Saya baca sekali lagi biar biar clear dari indikator terlampir. Buatkan soal sesuai dengan indikator pada level HOTS C3 sampai C6. Buatkan dalam bentuk multiple choice dengan 5 pilihan jawaban. Soal sebanyak 10 butir. Tentukan jawaban. Buat langkah penyelesaian yang analitis dari soal tersebut. Langkah penyelesaian yang analitis ini penting karena ini jadi bahan pembelajaran ya. Jadi jangan sekedar minta tentukan kunci jawaban doang. Oke, ini kita kirim perintah. Kita lihat. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke, dari C3 applying menerapkan, kemudian C4 analitik menganalisis, kemudian C5 evaluation dan C6 application. Nah, ini ada 10 soal merancang strategi. Hah, gitu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah ada soal ini, Bapak dan Ibu silakan ciptakan di Sopo sih yang Bu kami. Mohon yang membuka kami ini. Nurul Zahri. Bentar. Lutuz Zahri. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini tinggal Bapak dan Ibu aja di sekolah mau dibuat latihan di awal, kemudian anak-anak jawab, kemudian kita buat penyelesaian di kelas dalam pembelajaran. Ya, terserah kita aja lah nanti di sekolah. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, demikian materi kita yang pertama hari ini tentang membuat soal setara TKA, baik melalui duplikasi soal yang ada di website maupun kita membuat sesuai dengan indikator soal. Oke, itu ada pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Ada? Nggak ada? Keren kali. Alhamdulillah. Berarti saya bagus memberikan ini ya. Atau jangan-jangan tidak ada yang paham makanya nggak ada yang nanya. Oke, ada tambahan Bu Nuri, silakan. Ini kami di tim ini ada berempat, ada saya, ada Bu Nuri, oke, dari SMA 11. Oke, Tunjuk tangan di makasih mana Bu tadi? Nuri sudah support Zoom-nya. Ada Bu Sufiani dan ada Bu Rika. Bu Rika ini wakil kepala sekolah di SMA 2 Banda Aceh. Nah, beliau hari ini nggak bisa berhadir. Tempo hari kan beliau yang ngisi. Beliau hari ini tidak bisa berhadir karena drop hari ini dan tadi udah minta izin nggak bisa berhadir. Hari ini sedang di rumah sakit.
Oke, Bapak dan Ibu, itu Ya, Pak Kai, ya Ibu lanjut silakan. aja. Ya, silakan Bu Nuri. Ya, lanjut aja Pak Kai. Saya juga Ya. sedang mendengar juga nih, mengamati. Oh, oke. Sepertinya penjelasan dari Pak Kai itu sudah sangat bagus. Indikasinya apa? Karena tidak ada yang bertanya. Oh ya, itu indikasinya. Berarti clear kali ya. Iya, tapi ada dua tuh. Oh, Bisa mungkin memang sudah paham atau ya. mungkin hanya mendengar saja, tapi sudah Heeh. dipahami. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Atau ada Iya. indikasi yang ketiga, Bu? Nah, indikasi Indikasi yang indikasi ketiga. ketiga, indikasi ketiga menunggu rekaman. Nanti juga dikirim. Ya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja Pak Kai. Ini Ya, ada yang raise hand. mudah-mudahan Oke. bermanfaat untuk semua. Amin. Amin. Ya. Oke, ini ada yang raise hand Bu Juminem. Bu Juminem. Bu Juminem. Oke, silakan Bu Juminem. Ya Pak, Assalamualaikum Pak Kai. Waalaikumsalam Mau Ibu Kepala. Ya. mau tanya Ini ini Pak, indikator tadi kita ini ambilnya dari mana Pak? ini ini kepala sekolah Aceh Utara masuk ke grup kita nih Bu Nuri. Oke, ini. Oke. Alhamdulillah. Ini Ibu, oke, saya ulang lagi sedikit untuk indikator ini. Oke, Ibu nanti minta akun TKA dari operator. Oke, Ya, terus Ibu masuk ke web ini, Ibu. tka.kemendikdasmen.go.id hasil TKA. Ini. Oke, itu ada di microsite atau saya copy ini saya taruh di percakapan kita. Mana percakapannya? iya, Pak. Oke, ini di chat nih. Oke, ini saya taruh di percakapan kita. Everyone in meeting. Oke, itu ya. Nah, itu Bu Juminam udah saya kirim. Dah. Iya Pak, Jadi terima kasih Pak. hasil TKA. Nanti Ibu masuk lewat akun operator. Oke, lewat akun operator. Kalau saya nggak salah, akunnya NPSN. Passwordnya nanti ini ada passwordnya lah. Nah, udah gitu, Ibu. Dari sini kita bisa analisis hasil TKA. Ini saya sampus dulu daya serap di hasil TKA dulu biar sama. Nah, di TKA. Ini gambaran awal. Ini gambaran awal di mana letak sekolah kita. Oke, secara Hmm, secara nasional. Ini kan udah ada sekolah kita nih. Sekolah kita, sekolah ya, saya. Oke. Nah, ini. Oke, ini sekolahnya. Jadi, Ibu sekolahnya dari ini. Ini perbandingannya di pelajaran wajib dan di pelajaran pilihan. Tahun ini pelajaran pilihan dua. Tahun lalu pelajaran pilihan satu. Nah, pelajaran wajibnya tiga. Nah, pelajaran pilihannya satu tahun lalu. Jadi anak-anak ikut empat. Tahun ini pelajaran ini wajibnya tetap tiga, wajib bahasa tiga. Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Pelajaran pilihannya dua. Nah, jadi ini apa-apa yang diikuti oleh siswa kita TKA tahun lalu tergambar di sini. Ini kayak misalnya antropologi nih, antropologi kosong. Aceh Utara nggak ada ikut antropologi, SMK Nibung juga nggak ada yang ikut antropologi. Nah, jadi nggak ada nilai rata-rata di situ. Nah, ini kayak geografi. Hey, geografi Aceh Utara nggak ada yang ikut. Oh, kapal loh. Nah, di SMK Nibung juga nggak ada yang ikut geografi. Nah, ini kalau ini bahasa Jepang sampai bahasa Perancis nggak ada juga yang ikut kemarin ya. Nah, bahkan di Aceh nggak ada yang ikut bahasa Perancis. Kalau bahasa Korea ada yang ikut di Aceh. Nah, kapalo. Nah, ini keren nih. Nah, bahasa Perancis nggak ada yang ikut. Nah, jadi itu Oke. Ibu, itu satu caranya. Yang kedua Ibu untuk memperoleh, Pakai sorry. Dina, ikut. Ya. Oke, untuk memperoleh permapel tadi apa indikator, Ibu klik di sini di capaian kompetensi. Nah, ini ada capaian kompetensi, kita klik di sini. Nah, ini di sebelah kiri ada mata pelajaran. Kita tinggal pilih mata pelajaran apa. Oke, misalnya mata pelajarannya Pancasila, PKN. Nah, di sini Ibu selain nilai per provinsi. Nah, ini juga bisa dilihat dari atas, Bu. Peserta peserta SMK Nibung yang ikut PKN tahun lalu cuma 2 orang. Nah, kayaknya ini mau jadi sosiolog dia. Nah, jadi Ibu ini, nah ini elemennya Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan. Nah, ini Ibu indikator di sekolah kita warna hijau ini punya Aceh Utara, ini punya Provinsi Aceh, ini punya nasional. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Oke. Nah,
Kemudian ini Pancasila, Pancasila rendah semuanya di sekolah kami. Nah, ini Ibu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini Ibu ada elemen Pancasila elemen. Udah itu ada sub elemen hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian ada kompetensi, kemampuan murid. Kemudian ada inilah indikator Bu, yang titik-titik tiga yang kecil-kecil ini. Inilah indikatornya. Oke, yang memberikan soal itu di indikator. Oke, nah kalau kita klik di tanda apa nih, di tanda loop ini, kaca pembesar, ini contoh soal untuk Pancasila. Nah, oke, nah ini bisa bisa nanti tinggal dibuat seperti tadi. Oke, dibuat setara dengan cara duplikasi soal boleh, atau dengan mengambil indikator kita meminta soal yang setara. Gitu. Oke? Hmm, Baik, Pak. Terima kasih atas arahannya. oke, Nanti kita coba sama-sama. kalau kalau ada terkendala nanti kita bisa hubungi lagi ya, Pak ya. Aman, aman, insya Allah. Ibu bisa hubungi kapan aja. Oke, oke, baik Ibu Bapak sekalian. Udah ya, yang itu Bapak dan Ibu untuk apa namanya? Untuk membuat soal setara. Oke, saya ingin buat sesuatu yang agak lebih menarik. Ringkasan ringkasan indikator itu bisa kita jadikan sebagai resume materi. Oke, ringkasan indikator itu bisa kita jadikan sebagai resume materi dalam bentuk infografis. Jadi biar lebih cakep dia. Oke, nanti promnya saya kirim ke ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu ketika nanti jelasin sama anak-anak, dari indikator itu Bapak dan Ibu bisa buat infografis. Infografis itu kan jadi ringkasan, jadi apa yang harus kita pelajari atau jadi bahan evaluasi apa yang sudah kita pelajari mana lebih kurang, mana mana yang kurang gitu. So, iki. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini saya kasih prompt satu. Oke. Nah, buatkan infografis 3D seperti tulisan tangan, rangkuman materi. Tadi materi apa ya? Yang matematika tadi. Rangkuman materi matematika. Sub elemennya. Oke. Nah, materinya menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari. Bapak dan Ibu pasti tahu ini materi apa ya. Nah, saya juga paham ini adalah materi peluang nih. Materi probabilitas ya. Nah, materi probabilitas. Iya. Oke, probabilitas atau peluang matematika fase. Nah, ini beneran saya lupa ini fase berapa. Let's say lah fase F lah. Kelas 11. Oke, fokus pada. Oke, fokus pada ini Bapak dan Ibu saya ambil di ini. Nah, saya ambil di menyelesaikan masalah permasalahan kontekstual dulu. Nah, ini ya. Ini saya copy aja nih. Saya fokus pada indikatornya. Ini fokus pada ini saya pastekan indikator ini. Oke, indikatornya saya pastekan di sini. Oke. Buatkan pengertian pada masing-masing aspek, bentuk umum, soal dan penyelesaian, serta soal kontekstual dan penyelesaian. Buat desain postingan media yang lucu, eye-catching, viral, diorama style. Nah, ukuran 34, tampilkan juga beberapa siswa yang belajar matematika. Oke, sampai di bawahnya gambar golah lipat hai 2026. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau taruh foto Bapak dan Ibu, oh sebentar ya, ini saya copy aja biar Bapak dan Ibu bisa ini. Ini saya copy ke chat. Oke, ini saya copy ke chat. Nah, bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau taruh foto Bapak dan Ibu, oke. Nah, biar menarik, sematkan foto terlampir di pojok kiri bawah, hilangkan background, pertahankan gaya ultra realistik tanpa mengubah wajah sedikit pun. Gaya ultra realistik itu berarti ini berarti yang kita lampirkan adalah foto kita. Oke, ini saya lampirkan fotonya, foto. Oke.
Fotonya. Oke, ini saya lampirkan foto saya satu. Oh, inilah contohnya. Oke, foto yang Foto botak. yang paling ganteng Pak taruh. Iya, sebenarnya semua ganteng, Bu. Cuman yang ini aja lah. Hah. Oke, ini hilangkan background. Bla, bla, bla. Udah, ini udah pertahankan gaya ultra realistis. Artinya saya kepingin wajah saya nggak berubah gitu ya. Nah, ini akan jadi apa namanya? eh apa tuh namanya? Infografis. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh coba itu promnya udah saya kirim. Nah, ambil salah satu, oke, ambil salah satu indikator ya. Jadi nanti ini jadi apa namanya? Jadi ringkasan materi kita pada indikator tersebut. Nah, di situ juga ada soal-soal yang kontekstual yang saya buat promnya kayak gitu. Oke, biarkan dia merampungkan. Oke, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ikut, kalau ada yang sudah selesai gambarnya boleh ditampilkan di room di chat biar sama-sama lihat. Sedikit lagi. Oke, udah selesai nih. Nah, ini Bapak dan Ibu. Pengertian bentuk umum. Kok jadi jelek ya? Bentar. Oh, ini jadi jelek ini. Ini gambarnya nggak bagus lah. Ini tergantung jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya bagus, cakep-cakep gambarnya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat beberapa yang saya buat. Ini jaringannya kalau lagi nggak bagus kayak gini dia. Agak-agak hancur. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa buat contoh infografis seperti itu. Ini ada yang saya buat di sini banyak infografisnya. Bentar ya. Oh, di komik aja. Komik. Oke, ini contoh infografis yang apa yang eh dihasilkan ya. Nah, ini misalnya kayak seperti ini penyelesaian soal. Ini contoh-contoh infografis nih. Jadi cakep sebenarnya penyelesaian soal menentukan dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu sebagai apa namanya bonus sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Oke, siap masuk ke materi yang kedua ya, Bapak dan Ibu. Ini nanti dites aja, dibuat aja. Nanti Bapak dan Ibu insya Allah bisa dapat gambar-gambar yang cakep-cakep seperti ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Bahasan selanjutnya Bapak dan Ibu untuk membuat aplikasi belajar mandiri. Oke, ini judul yang kedua Bapak dan Ibu untuk membuat aplikasi belajar mandiri. Bapak dan Ibu silakan ini saya kirim promnya juga. Oke, ini saya kirim prom. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tinggal edit ya. Oke, ini saya copy, saya kirim di room chat. Oke, itu udah saya kirim di room chat. Bapak dan Ibu nanti silakan silakan di copy dan saya sebelum masuk ke platformnya, jadi saya menggunakan Canva. Sebelum saya gunakan Canva, Bapak dan Ibu, saya edit dulu di Word ya.
Nah, ini saya edit dulu di Word. Nah, ini saya kasih nama aplikasi kaidah pencacahan peluang atau probabilitas. Oke, ini biarin aja. Tampilan awal ada animasi efek ikon bla 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 bla. Nah, saya ganti misalnya, oh biarin aja lah merah. Berpadu putih, zoomkan secara proporsional, latar intro, cahaya bulat-bulat kecil, terdapat caption, oke. Eh, aplikasi aplikasi pencacahan peluang. Oke, ini tadi di kelas 11 misalnya diajarkan. Ini saya ganti dengan SMK Negeri 1 Libung. Bapak dan Ibu silakan ngikut boleh. Pindahkan dulu ke Word, Bapak dan Ibu ngikut. Nanti sama-sama aplikasinya selesai setelah sama-sama diarahkan ya. Nah, Tidak bisa ini di-copy, Pak. udah di itu di chat Ti- Tidak bisa di-copy. tidak bisa di copy. Emang yang lain bisa di copy Bapak Ibu? Iya Kayak Pak, bisa nggak deh. bisa Pak. Nggak bisa, Pak. Udah Serius. bisa, Pak. Sedih kali ya nggak bisa ya? Nggak bisa di copy. Oke, sebentar. Oke, ini saya close dulu. Bentar, saya save dulu, saya close biar saya bisa attach ya. Mana? Oke, saya kirim lampirannya. Nah, itu udah saya kirim dalam bentuk Word. Coba di-download, bisa nggak? Saya? Oke, bisa. Oke, Bapak dan Ibu itu udah saya kirim dalam bentuk Word. Oke, Bapak dan Ibu silakan di-download. Oke, kalau udah download, nah kita oprek sama-sama sekarang. Saya buka e-learning TKA. Dah, nih aplikasi kaidah pencacahan peluang. Oke, berikan nama sekolahnya. Bapak Ibu sama-sama kita kerjakan. Ini mudah banget nih. Oke, aplikasi peluang untuk kaidah pencacahan. Ada tombol lanjut. Oke, di sisi kanan. Oke. Footer, copyright, Pak Khai, ganti nama Bapak dan Ibu. Jangan nama Pak Khai. Nanti semuanya nanti ada nama Pak Khai. Oke, di sini terdapat eh, 4 menu utama. Sebenarnya 3 ya, tapi udahlah nggak apa. Terdapat 4 menu utama. Materi, berisi materi yang detail tentang. Nah, tentang ini masukkan indikator. Nah, ini saya ganti tentang ini. Kita kan tadi udah kopikan indikator. Aduh, ini orang. Oke, kita kita kan udah tadi masukkan indikator ya. Kita udah copy indikator tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu dipastekan indikator tadi. Ini saya pastekan indikator. Mana tadi indikator? Oh, ini dia. Menyelesaikan. Nah, indikatornya tentang menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari dengan menerapkan aturan pencacahan. Oke. Oke, karena sudah ada kata-kata kontekstual sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini saya sampus juga nih. Nah, saya pakai. Nah, berisi materi yang detail tentang menyelesaikan permasalahan kontekstual sehari-hari dengan menerapkan aturan pencacahan. Oke. Teks dibuat dengan informasi menarik, mengangkat isu terbaru, tempatkan juga gambar yang relevan dengan materi. Nah, kalau misalnya ada gambar-gambarnya berarti nanti akan diangkat gambar yang relevan. Nah, yang di bawahnya, oke, contoh latihan soal.
Oke, berisi soal-soal kontekstual yang diselesaikan mulai dari C3 sampai C6. Oke, terutama terkait dengan, nah, Bapak dan Ibu paste sekali lagi apa tuh namanya indikator tadi. Ini saya paste sekali lagi indikatornya. Terus Bapak dan Ibu berapa mau minta? 10 ya. Oke, misalnya buatkan sebanyak 10 soal latihan. Ini soal latihan. Oke, buatkan sebanyak 10 soal latihan. Nah, menu 3 kuis. Oke, berisi 10 pertanyaan berbentuk multiple choice dengan 5 opsi, distraktor yang ketat, pilihan jawaban jangan mudah ditebak. Nah, ini kalau pelajaran IPS itu kan gampang ditebak pelajarannya. Misalnya jawabannya lebih panjang itu jawaban kan. Makanya di sini saya buat misalnya jawaban dibuat dengan relatif sama panjang. Berarti nggak ada yang lebih panjang gitu ya. Nah, level soal dari C3 sampai C6 dibuat secara kontekstual melalui soal cerita tanpa feedback. Tanpa feedback itu berarti tidak ada benar salah gitu. Tidak ada keluar ketika dia jawab ini langsung keluar benar, ketika jawab ini langsung keluar salah. Terdapat navigasi soal. Navigasi soal itu berarti ada soal satu, soal dua, ada tombol-tombol navigasi soal. Jadi kalau misalnya siswa nggak bisa jawab soal nomor dua, dia bisa ke soal nomor tiga, dia bisa ke soal nomor empat. Nah, siswa wajib menjawab seluruh soal sebelum jawaban dikirim ke Canvas Sheet. Nah, ini sengaja saya kaitkan ke Canvas Sheet biar Bapak dan Ibu bisa latihan bersama dengan anak-anak dan jawaban anak-anak itu bisa terekap. Nah, jadi bukan sekedar aplikasi yang belajar, tapi mereka belajar sekaligus menjawab soal yang hasil dari jawaban soal mereka, nilai dari mereka itu masuk ke Canvas Sheet. Nah, kita punya Canvas Sheet. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, sehingga sebelum menjawab kuis, nah terdapat menu biodata siswa yang terdiri dari nama. Kalau kelas, Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kelas yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ini saya sesuaikan dengan sekolah yang ada di tempat saya. Saya ada jurusan DPIB, Desain Bangunan. Oke, saya ada jurusan LPBNS, Lembaga Keuangan Syariah. Saya ada jurusan TPTU, TPTUP. Oke, Teknik Pendinginan Tata Udara. Oke, ini sesuaikan dengan kelas. Ini sengaja kita buat pilihan Bapak dan Ibu, biar nanti anak-anak itu, oh ini gelas 11 ya, bukan 10, 11. Nah, biar nanti Bapak dan Ibu, atau buat aja kelas 12 kan ini untuk TKA ya. Ya, nanti kelas 12 ini. Nah, biar nanti kita bisa menilai kemampuan mereka udah sampai mana. Dan ini bisa diulang-ulang, tentu saya bisa diulang-ulang. Oke. Nah, dan di sini Bapak dan Ibu, saya sengaja buat setiap user atau siswa ketika mengakses aplikasi ini kembali, soal yang keluar pada kuis akan berbeda dari soal yang lalu. Jadi kita siapkan beberapa soal yang kalau duduk sebelahan pun dapat beda soal, balik lagi juga dapat beda soal. Oke. Nah, ini khusus untuk pengetikan matematika. Nah, tidak semua kita terdapat pengetikan matematika ya. Sosiologi mungkin nggak ada pengetikan matematika, Pancasila nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya pelajaran Bapak dan Ibu terdapat pengetikan matematika, yang di bawah itu penting ya. Jika terdapat pengetikan matematika, buatkan sesempurna mungkin dengan menggunakan latex dan rendering KTeX. Oke, Bapak dan Ibu ini boleh di save kalau sudah selesai, boleh disimpan. Oke. Udah selesai ya? Saya boleh lanjut ya? Oke, diam berarti setuju. Oke, kalau udah selesai Bapak dan Ibu, kita Pak belum. izin boleh Oh ya, diulangi lagi Pak. apa yang mana saya ulangi? Dari awal. Tadi ada Hah? miss sedikit udah langsung ini. Dari awal dari tadi pagi pembukaan. Enggak, bukan. Dari awal Dari dari mulai mana? aplikasi, membuat aplikasi ini tadi Pak, Victor tadi. Ibu ambil di chat. Udah. Iya, Saya iya, iya, saya udah kirim. Nah, saya udah iya. kirim. Nah, Udah di Word. oke, ibu download. Oke, yang di Iya, chat. Udah. Ibu udah buka kayak gini. Nah, ibu iya udah buka sudah. kan? Nah, ibu udah buka. Ibu edit aja.
yang ini. Sesuai dengan mapel Ibu. Ibu ngajar apa? Oke, Pak, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, Ibu ngajar bahasa Inggris. Berarti Ibu buat aplikasinya bahasa Inggris. Oke. Nah, Baik. yang paling penting di sini Ibu di menu materi pada berisi materi detail tentang Ibu tentang apa misalnya, tentang teks apa gitu kan. Nah, kalau tentang itu diambil dari indikator TKA. Oke. Saya indikator TKA pada peluang itu adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual sehari-hari bla 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 bla. Nah, itu yang ini ya. Nah, ini sampai ke sini. Nah, ini sampai ke sini. Oke. Nah, ini yang tadi saya copy dari indikator TKA. Nah, oke, Oke, jadi Ibu baik, copy. baik, Pak. Ya, ya, sampai sini Nah, udah paham. Makasih, Pak ya. oke. Oh iya, oke. Oh ya, saya tambah menu baru satu lagi kan ada 4 menu ya. Menu 4. Menu 4 judulnya kredit. Biarlah orang tahu kita yang buat ini. Oke, berisi informasi, berisi informasi pembuat aplikasi, yaitu, nah, yaitu pembuat aplikasi, yaitu titik dua Khairuddin SPD titik koma NPD. Oke. Oke, guru matematika SMK Negeri 1 Gibong 2026. Nah, dah itu aja. Oke, semua udah selesai kah? Kalau udah selesai jangan lupa simpan ya, Ctrl S. Ini sebenarnya bisa bisa langsung kita buat di apa namanya di Canva, cuman Bapak dan Ibu saya lebih senang mengedit di sini dulu. Jadi kalau ada yang keliru-keliru atau ada gagasan baru kita lebih inilah. Udah Bapak dan Ibu? Kalau udah kita blok semuanya, Ctrl A, Ctrl C untuk kita copy, blok semuanya copy. Oke. Kalau udah kita blok, kita copy, terus Bapak dan Ibu kita buka Canva kita yang belajar ID. Oke, makasih Pak Nadiem Makarim. Canva.com. Oke, buka Canva Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di Canva Bapak dan Ibu sudah terbuka ya Bapak Ibu Canvanya. Oke, di Canva Bapak dan Ibu kita pilihnya di titik tiga di bawah. Mungkin di bilah kiri ini Bapak dan Ibu sudah ada Canva AI. Oke, kalau misalnya di bilah kiri ini tidak ada Canva AI, Bapak dan Ibu bisa di titik tiga ini aja dulu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu pilih Canva AI. Oke, ini ada Canva AI. Nah, Bapak dan Ibu pilih Canva AI. Kalau tidak ada di titik tiga ini, bisa jadi dia dia agak jatuh ke bawah. Nah, kita bisa cari di bawah. Pokoknya keluarnya Canva AI. Oke, saya klik di Canva AI. Oke, saya klik di Canva AI. Keluarnya seperti ini, Pak Bu.
Kemudian Bapak dan Ibu saya klik di kode. Oke, di Canva AI. Kemudian Pak Bu klik di kode. Saya klik di kode. Oke, saya klik di kode. Kemudian Bapak dan Ibu yang punya tadi yang kita edit-edit tadi yang udah kita copy, kita pastekan saja di sini. Nah, ini udah saya paste di sini, udah saya pastekan di sini. Oke, ini udah paste. Oke, ini udah saya pastekan. Nah, setelah dipaste Bapak dan Ibu, setelah di paste, Bapak dan Ibu tinggal klik di submit. Oke. Tinggal klik di submit, tunggu sampai selesai. Nah, itu agak lumayan lah. Kira-kira di atas 3 atau 5 menit tuh. Oke, kita tunggu sampai selesai itu baru 78 baris, 90 baris. Oke, itu bisa sampai 400 baris tuh baru selesai. Jadi kita tunggu aja ya. Oh iya, sebelum saya lupa Bapak dan Ibu sekalian, apa loh? Hampir lupa saya. Bapak dan Ibu silakan isi absensi. Baik, ini saya share dulu ya. Sementara ini, sementara Bapak dan Ibu selesai ini, isi absensi dulu. Saya kirim di grup chat juga. Oke. Itu absensi Bapak dan Ibu silakan diklik. Bapak dan Ibu silakan isi absensi ya. Oke. Udah selesai Bapak dan Ibu. Saya udah selesai. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Kalau udah selesai tampilannya kayak gini. Oke, Bapak dan Ibu, ini udah selesai tampilannya kayak gini. Nah, aplikasi pencacahan peluang. Dah, kalau kita klik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke lanjut. Ini ada materinya. Oke, ini ada materinya. Oke, nah ini materinya untuk pencacahan. Nah, oke, ini ada materinya. Kalau kita kembali, nah kalau kita kembali, ini ada contoh latihan soalnya. Nah, ini ada soal dan ada penyelesaiannya. Oke, nanti tinggal dibahas sama-sama dengan siswa. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada kuisnya. Nah, kuisnya Bapak dan Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Oke, sebelum saya bahas kuis, ini kreditnya. Ini perlu perlu Bapak dan Ibu tahu.
Ini foto siapa lah ditaruh. Oke. Nah, ini ada kuisnya, Pak Bu. Nah, ini ada kuisnya menarik di sini, Pak Bu. Biar biar Bapak dan Ibu bisa mengolah data anak-anak. Oke. Kalau anak-anak isi kuis, ini misalnya saya isi Aisyah, misalnya yang isi kuis. Oke. Aisyah. Kelasnya ini. Oke. Mulai kuis. Jadi dia ini ini waktunya dan ini apa namanya? Navigasinya. Oke, ini saya jawab. Oke, saya lanjut soal kedua. Saya jawab. Saya jawab. Ini saya jawab tebak-tebak dulu Bapak Ibu ya, biar kita tahu nanti di mana dapat nilai anak-anak. Oke, jatuh kemana nilai anak-anak. Oke, ini siapa yang bocor suaranya? Oke, ini udah selesai saya jawab, Pak Bu. Nah, ini kalau udah selesai, Bapak dan Ibu, ada tombol kirim jawaban. Kalau belum selesai, tidak ada tombol kirim jawaban. Kalau udah selesai, ada tombol kirim jawaban. Ini jawabannya sudah dikirim. Ya Allah, nggak ada yang betul. Oke, hasil 0 dari 100. Oke, nggak ada yang betul. Nah, dijawab dalam 0,9 menit, hampir 1 menit. Oke. Tadi di mana kita bisa lihat nilai tersebut? Ini anak-anak udah jawab. Oke, di mana kita bisa lihat nilai tersebut? Nilainya Bapak dan Ibu ini ada di data. Oke, data ini saya klik. Nah, kemudian kita klik sekali di Canva Code ini, maka akan terbuka tab yang baru. Oke, tab yang baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu data apa nilai siswa yang menjawab tadi. Oke, sebentar. Nah, ini kan dijawab pada tanggal 30 bulan 6 hari Selasa, namanya Aisyah, kelasnya ini, total nilainya 0. Oke, waktu mengerjakan segini. Jadi nanti aplikasi ini ketika Bapak dan Ibu bagi ke siswa, nilai anak-anak langsung terekap di sini. Oke, langsung langsung masuk. Siapapun yang jawab, berkali-kali dia jawab berkali-kali namanya di sini. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa bisa olah nilai anak-anak. Apalagi kalau misalnya ini nol, suruh ikut ulang aja, betul-betul serius ikutnya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu buka yang ini tidak kelihatan nama anak-anak, Bapak dan Ibu bisa klik di data. Ini ada data, bisa klik di data, nanti tinggal klik di refresh data aja. Maka nanti data-data yang baru masuk lagi. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu ini diganti namanya. Jangan Canva Code versi 1, saya ganti namanya tadi peluang ya. Ini berarti saya buat nilai nilai peluang. Oke, nilai peluang kaidah pencacahan. Nah, oke, jadi nanti anak-anak yang menjawab akan masuk ke nilai peluang kaidah pencacahan. Nah, itu masuk nilai. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana cara berbagi link ini dengan anak-anak atau aplikasi ini dengan anak-anak? Oke, cara berbagi aplikasi ini dengan anak-anak, Bapak dan Ibu, kita apa sih reseh banget ini. Bentar, hide floating. Oke, kita Bapak dan Ibu bisa balik ke Canva. Oke, bisa balik ke Canva. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal klik di publish. Oke, untuk berbagi dengan anak-anak, Bapak dan Ibu tinggal klik di publish. Oke. Nah, sebelum kita kasih nama, Bapak dan Ibu kita ke setting dulu. Klik di setting, ganti nama di sini Untitled App. Kita ganti nama misalnya aplikasi pencacahan. Aplikasi pencacahan peluang misalnya. Oke. Nah, ini boleh diklik juga visible in search di Google. Berarti kalau ada yang cari di Google dapat. Oke. Kemudian klik di continue to publish atau kalau bahasa Indonesia apa ya? Lanjutkan ke pemupublikasian. Oke, continue to publish. Nah, di subpage ini kita ganti namanya. Jangan Untitled App. Untitled App itu Hananan. Oke, kita ganti namanya. Misalnya eh, pencacahan pencacahan strip peluang. Jadi ini linknya nanti yang di bawah nih. Kalau dibagi dengan siswa, ini yang dibagi. juliza.my.canva.site/pencacahan peluang. Itu yang dibagi ke siswanya.
Oke, kalau saya publish, Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya publish, inilah yang di copy nanti. Nah, kalau dibuka di HP anak-anak lebih cakep dia tampilannya. Kalau dibuka di laptop agak melebar. Oke, ini yang kita copy, ini yang kita share ke grupnya anak-anak. Jadi mereka wajib belajar dari aplikasi. Oke, wajib belajar dari aplikasi karena di sini ada materinya. Kemudian wajib belajar latihan soal yang sudah diselesaikan. Kemudian juga mereka wajib untuk menjawab kuis. Oke, ini dia. Nah, kalau tampilan di laptop kayak gini dia. Eh, apa namanya? Eh, terkotak-kotak kayak gini menurut pilihannya. Oke, Bapak dan Ibu, saya pikir demikian materi kita pada hari ini. Eh, nanti rekaman saya share juga di grup Bapak dan Ibu, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang missing-missing sedikit, nanti tinggal lihat lagi di rekaman. Tapi yang paling penting adalah Bapak dan Ibu kembali diskusi dengan teman-teman, hasilkan soal-soal yang setara dengan TKA. Aplikasi untuk yang seperti ini sunat muakkad dibuat lebih bagus ya karena akan membantu siswa dalam belajar mandiri. Terutama bagi kami di SMK. SMK itu kelas 12 itu sudah mulai prakerin, jadi sudah mulai tidak ada di sekolah. Kalau tidak ada aplikasi yang membantu mereka belajar mandiri, mereka benar-benar nggak belajar kan, nggak ada diarahin. Saya pikir demikian, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadiran kita pada hari ini. Oke, eh, penutup Bu Nuri mungkin ingin ditambahkan, silakan. Oke, halo Bu Nuri, ada ada yang ingin disampaikan untuk penutup kita? Pak Kai, saya wakili Bu Nuri bisa? Oh ya, silakan. Oh, Bu Oh, Sufi. ada Ibu Nurinya. Oh ya boleh silakan Bu Nuri. Mana tuh? Semua juga boleh. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Bu Upi jadi duluan. Boleh Bu Bu Nuri Upi. plus juga boleh. Eh, Kalau saya kan Pak Kai dan Bu Nuri dan lainnya sangat-sangat apresiasi dengan presentasinya Pak Kai, luar biasa. Saya yang Oh, nggak thank paham you. jadi sedikit paham ini. Gimana Ibu guru kita ya Pak? Oh, Semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari Pak Kai, TKA tahun ini ada peningkatan untuk kita semua. amin. Dari kita untuk kita ya Pak Kai. Semangat Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Terima Baik. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Nuri. kasih Ya, Pak. ya, baik. Makasih Bu Supi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kai, Bu Upi. Aduh maaf ya, ini saya juga ada orang tua di sekolah. Tapi Oh, intinya oke. Tapi intinya pada Ibu, Pak Kai, Ibu Upi dan teman-teman yang lainnya, bagaimana kita mengedepankan supaya guru-guru kita itu lebih dapat berperan dalam membahas soal-soal prediksi untuk TKA, dan itu intens sampai hari H. Nah, kalau hal itu sering kita lakukan dan terus kita lakukan secara kontinu, alhamdulillah siswa kita pasti akan mendapat nilai TKA yang bagus dan juga akan membawa nama Aceh itu menjadi grade-nya itu pun mungkin bukan di puluhan lagi, mungkin bukan di 20-an lagi, mungkin bisa belasan. Tapi itu juga komitmen kita bersama, kepala sekolah, guru-guru. Nah, itu harus bersama-sama berkontribusi agar TKA ini berjalan dengan lancar. Itu Amin. Ya. Amin ya Allah. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, demikian ya. Saya padai kegiatan kita pada hari ini. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu saya kirim rekaman kita hari ini di grup kita ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya padai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kai.